Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nur Ajijah dengan NPM 2108260011. Pada tugas ILS kali ini saya akan mempresentasikan tentang neonatal resuscitation and respiratory emergency in pediatry. Resusitasi neonatus merupakan tindakan penyelamatan hidup yang dilakukan setelah bayi baru lahir, terutama pada bayi yang mengalami gangguan pernapasan dan sirkulasi darah. Setiap tahun, sekitar 10% bayi baru lahir membutuhkan beberapa bentuk bantuan pernapasan di saat lahir, dan sekitar 1% memerlukan upaya resusitasi secara lengkap. Tindakan ini sangat krusial untuk memastikan bayi baru lahir ini dapat beradaptasi dengan kehidupan di luar rahim, khususnya pada sistem pernapasan dan fungsi jantung. Untuk indikasinya, tindakan resusitasi neonatus ini dapat dilakukan segera setelah kelahiran untuk membantu bayi mengalami kesulitan bernapas atau masalah pada sirkulasi darah. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan atau menstabilkan fungsi vital bayi baru lahir, terutama pada sistem pernapasan dan detak jantungnya. Resusitasi neonatus ini diperlukan jika bayi tidak mampu melakukan adaptasi yang efektif setelah lahir, misal terjadi asfiksia, kekurangan oksigen, dan detak jantung yang lambat atau henti napas. Tindakan resusitasi ini dapat meliputi beberapa pemberian ventilasi, tekanan positif, kompresi dada, pemberian oksigen, atau pada situasi tertentu dapat membutuhkan intubasi dan pengobatan tertentu. Untuk resusitasi neonatus ini sangat penting dalam upaya penyelamatan bayi baru lahir karena ini merupakan suatu keadaan yang sangat emergensi. Untuk langkah awalnya meliputi yang pertama ada penilaian pada saat baru lahir dalam waktu 60 detik pertama seperti pernapasan, detak jantung, dan warna. Yang kedua ada memberikan kehangatan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Kemudian ada pengeringannya, lalu stimulasi bayi atau rangsang taktil, dan posisi untuk membuka jalan napas, serta menyedot jika diperlukan. Penghisapan ini menggunakan speed bohlam yang diindikasikan hanya untuk bayi yang memiliki obstruksi jalan napas yang jelas atau memerlukan ventilasi tekanan positif. Untuk 90% bayi baru lahir yang kuat dan tidak memerlukan resusitasi, jalinan kontak kulit ke kulit dengan orang tua harus dilakukan dengan segera mungkin. Langkah awalnya yang pertama kita harus mengeringkan, berikan rangsangan taktil, dan perbaiki posisi. Berikan kehangatan dengan cara meletakkan bayi di bawah pemancar panas, posisi kepala setengah ekstensi, disuction jalan napasnya jika terdapat sumbatan seperti lendir ataupun cairan. Kemudian dalam 30 detik pertama itu harus kita lihat pernapasannya, denyut jantungnya, warna kulit. Bila bayi tidak bernapas atau megap-megap, segera lakukan frekuensi jantung kurang dari 100 menit dan ditambah dengan ventilasi tekanan positif. Mungkin ini ada beberapa caranya, bisa dengan menggunakan perbaiki jalan napasnya terlebih dahulu dengan leher setengah ekstensi, lalu memberikan bantalan pada jalan napas pada bahu, kemudian dirangsang taktil untuk merangsang dia nangis agar paru-parunya mengembang. Untuk alat yang digunakan, mungkin di sini ada seperti meja untuk bayi baru lahir, di situ ada oksigennya, di situ juga ada alat pemanasnya. Kemudian untuk resusitasi neonatus ini dibutuhkan dari satu tim, di mana ada penanggung jawab pada bagian airway, circulation, and breathing-nya. Untuk persiapannya, ketika bayi baru lahir itu dibutuhkan beberapa kain. Yang pertama untuk mengeringkan bayi, yang kedua untuk menyelimuti, dan yang ketiga untuk mengganjal bahu bayi tersebut. Kemudian ada alat isapnya atau dengan menggunakan bola karet. Untuk prosedur dari neonatus sendiri ada menggunakan Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2002, di mana sebelumnya ini kita harus mengetahui juga apakah bayinya ini lahir dengan prematur atau dengan cukup minggu. Kemudian untuk langkah awalnya itu kita harus menilai juga tangisannya itu lemah atau tidak, bernapas reguler atau tidak, tonus ototnya lemah atau tidak. Jika tidak, kita bisa memulai dengan pemberian FTP yang pertama, ventilasi tekanan positif, kemudian dalam 30 detik kemudian tetap kita nilai. Jika masih belum ada perubahan, masih kita lakukan FTP dengan efektif lagi. Kemudian jika belum ada perubahan dalam 30 detik selanjutnya,
Kita lakukan kompresi dada tambah FTP. Jika masih belum ada perubahan juga, lalu dilakukan dengan kompresi dada, FTP, dan pemberian obat-obatan. Lalu untuk menurut American Heart Association pada 2015, resusitasi neonatus ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, stabilisasi, yang kedua, ventilasi dan oksigenasi, yang ketiga ada kompresi dada, dan yang keempat ada penggunaan epinefrin atau cairan NaCl. Langkah-langkah ini dilakukan secara cepat, kurang dari 60 detik melakukan langkah awal, reevaluasi dan memulai ventilasi dan oksigenasi karena hal ini sangat krusial dan berkaitan dengan keberhasilan dari resusitasi tersebut. Untuk transisi pernapasan bayi baru lahir, di mana plasenta ibu ini ketika bayi mengalirkan oksigen ke bayi tersebut yang di dalam rahim. Oksigen dan karbon dioksida mengalir melalui darah di plasenta dan mengalir ke jantung melalui tubuh bayi. Hal ini tuh memungkinkan bayi memiliki jumlah zat kimia yang baik di dalam tubuhnya. Saat lahir, paru-paru bayi ini masih terisi cairan dan tidak dapat mengembang dengan sempurna. Bayi mengambil napas saat napas pertamanya itu muncul dalam waktu sekitar 10 detik setelah lahir. Napas terdengar seperti tersengal-sengal karena sistem saraf pusat bayi bereaksi terhadap perubahan suhu di lingkungan yang sangat tiba-tiba. Untuk cairan di alveolinya ini diserap di jaringan paru dan digantikan oleh udara, dan oksigen ini akan berdifusi ke pembuluh darah di sekeliling alveoli. Setelah bayi mengambil napas pertama, beberapa perubahan terjadi di paru-paru dan sistem peredaran darah, seperti peningkatan oksigen di paru-paru menyebabkan penurunan hambatan aliran darah ke paru-paru, hambatan aliran darah pembuluh darah bayi juga akan meningkat, cairan terkuras atau diserap dari sistem pernapasan, paru-parunya akan mengembang dan mulai bekerja sendiri, mengalirkan oksigen ke aliran darah, serta mengeluarkan karbon dioksida melalui napas keluar atau kita sebut dengan ekspirasi. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.